Kamu kalau mau ikut pesugihan sama Mbah, kamu harus benar-benar membulatkan tekad kamu, nak. Gak bisa kamu ragu-ragu untuk ikut pesugihan ini. Taruhannya nyawa. Dan jin pesugihan itu meminta syarat lagi kepada Nurdin. Nurdin, kerjamu bagus. Kamu sudah memberikan satu perempuan untukku. Sekarang, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, Nurdin. Sudah 1 tahun kau menjalani perjanjian pesugihan denganku. Sekarang, waktunya tumbal nyawa manusia. Dan aku menginginkan ibumu, Nurdin. Halo semuanya, balik lagi bareng gua Dera. Di video kali ini gua mau berbagi kisah tentang seorang pria yang bernama Nurdin, di mana dia nekat melakukan ritual pesugihan dan bahkan menumbalkan orang tuanya sendiri demi bisa mendapatkan kekayaan dari ritual pesugihan tersebut secara instan. Ini merupakan segmen terbaru dari channel Besok Lusa, yaitu segmen Sisi Horor. Di mana dalam segmen Sisi Horor, gua mau berbagi cerita-cerita horor yang pernah ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. So, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja menuju ceritanya. Jadi yang perlu kalian tahu, Nurdin ini merupakan sosok pria kelahiran tahun 90-an, di mana pada 2015 dia nekat melakukan ritual pesugihan kandang buta dan menumbalkan orang tuanya sendiri. Nurdin sehari-harinya mencari nafkah dengan cara berjualan sandal keliling. Jadi Nurdin ini membawa sandal digendong di pundaknya dan dijajakan ke berbagai tempat seperti komplek-komplek perumahan ataupun alun-alun yang ada di kota Nurdin itu. Nurdin tinggal di sebuah kontrakan bersama kedua orang tuanya, di mana salah satu dari mereka mengalami penyakit stroke, yaitu bapaknya. Jadi ketika Nurdin waktu itu kelas 3 SMP, bapaknya ini merupakan seorang pedagang mie ayam keliling. Nah, waktu itu bapaknya terkena penyakit stroke, sehingga jualan mie ayamnya nggak bisa berjalan lagi. Untungnya, Nurdin ketika kelas 3 SMP masih bisa menyelesaikan pendidikannya. Dan setelah menyelesaikan pendidikan SMP, Nurdin kemudian mencari cara untuk bisa mendapatkan uang. Salah satunya melamar-lamar pekerjaan ke perusahaan swasta ataupun ke kerabat-kerabatnya yang sudah bekerja. Tapi sayangnya waktu itu Nurdin tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali. Sampai akhirnya Nurdin inisiatif buat ngejual kulkas yang ada di rumah mereka untuk bisa mendapatkan modal berjualan. Dari hasil jualan kulkas itu, Nurdin kemudian menggunakan uangnya untuk membeli beberapa pasang sandal yang akan dia jual ke berbagai tempat di sekitar kontrakan mereka. Untungnya waktu itu penjualan sandal pertama Nurdin ini laku keras. Sampai akhirnya uang terkumpul dan jualan Nurdin ini semakin banyak. Ya walaupun hasil penjualannya cuma bisa digunakan buat berobat bapaknya dan juga makan sehari-hari. Singkat ceritanya pada tahun 2015 ketika Nurdin waktu itu sedang istirahat setelah menjajakan sandal keliling ke berbagai komplek perumahan yang ada di sekitarnya, dia kemudian singgah di salah satu warung Tegal yang dimiliki oleh seorang pria yang bernama Bang Randy. Nah, Bang Randy ini sebenarnya udah tahu nih keseharian Nurdin, dan Nurdin juga sering makan di warteg milik Bang Randy. Ketika Nurdin masuk warteg itu, Bang Randy spontan nanya kepada Nurdin, "Din, gimana penjualan hari ini?" "Ya bang, gini-gini aja lah. Tiap hari juga abang tahu kan hasil dari penjualan sandal keliling ini ya cuma dikit. Cuma bisa buat makan doang sama beli obat si bapak." Dasar kamu Din, ngeluh aja sehari-hari. "Ya udah, mau pesan apa?" "Itu bang, biasa nasi sama orek tempe aja," kata Nurdin. Nah setelah itu Bang Randy ngambilin nasi sama orek tempe buat Nurdin. Nurdin di situ tuh makan dengan lahapnya. Nah di sela-sela makan, Bang Randy ini nyamperin Nurdin. "Din, apa kamu nggak capek tiap hari jualan sandal keliling, yang beli juga dikit? Apa kamu nggak mau, Din, buat memperbaiki ekonomi kamu?" Kata Bang Randy. "Ya, namanya juga usaha gini, Bang, mau gimana lagi? Sebenarnya kamu ini bisa dapetin uang lebih banyak dari cuma sekedar jualan sandal." "Lah, gimana caranya, Bang?" "Tapi kamu harus siap, Din, dengan segala syarat yang ditentukan." "Lah, kok pakai syarat, Bang? Kirain cuma siapin modal doang." "Ya nggak kayak gitu, Din. Kalau kamu mau benar-benar kaya, ya tentu aja harus ada syaratnya." "Emang syaratnya apa aja, Bang?" "Ya udah, kamu habisin dulu makannya. Nanti ngobrol sama abang di belakang. Sok cepet habisin dulu." Nah setelah mendengar itu, Nurdin kan cepet-cepet tuh ngabisin makanannya. Dan berpikir kalau dia tuh, wah bakalan cepet kaya nih sesudah ini nih. Dan singkat ceritanya, setelah Nurdin menghabiskan makanannya, Nurdin pun dipanggil sama Bang Randy ke belakang warung. "Din, ayo Din, sini Din. Kita ngobrol." Nah di warung itu, Bang Randy ngobrol ke Nurdin. "Din, kamu ini sehari-hari jualan sandal keliling, mau kapan kayanya, Din?
Bapak kamu itu kan lagi sakit, butuh pengobatan, gak bisa cuma dikasih obat-obat biasa doang, Din. Kamu juga harus berbenah, kamu ini masih muda. Kamu bisa kaya dengan cara lain selain berjualan sandal capit ini, Din. Ya gimana caranya, Bang? Hasil penjualan sandal kan dikit, gak bisa digunain modal buat yang lain. Kemudian Bang Randy ini ngejawab, ada, Din, cara lain. Kamu bisa kaya dengan instan. Lah, gimana caranya, Bang? Sini. Jadi kamu ini harus melakukan ritual pesugihan, Din. Hah? Pesugihan, Bang? Pesugihan kayak gimana maksud Abang? Kamu harus melakukan ritual pesugihan kandang buta, Din. Pesugihan kandang buta, Bang. Pesugihan kayak apa itu, Bang? Kamu harus datang ke sebuah daerah yang bernama daerah Pasirwangi. Di daerah itu ada seorang kakek-kakek yang bernama Mbah Dalem. Kamu temui Mbah Dalem dan minta solusi ke Mbah Dalem. Bilang ke Mbah Dalem, kalau kamu mau ikut pesugihan kandang buta, Din. Kemudian Nurdin pun menjawab, daerah Pasirwangi ini sebelah mana, Bang? Saya kan gak tahu daerah itu, Bang. Nanti pokoknya Abang tulisin di sebuah kertas, kamu datang ke alamat itu. Sendiri aja, Din, gak usah bawa orang lain. Gimana? Kamu mau apa enggak? Ini penawaran dari Abang loh. Kamu bisa kaya secara instan, Din. Gak perlulah capek-capek lagi buat jualan sandal keliling kayak gini, Din. Abang kasihan lihat kamu. Tiap datang ke sini cuma makan sama orek tempe doang. Kapan kamu mau kayanya, Din, kalau enggak ngambil keputusan sekarang juga? Mendengar perkataan itu, Nurdin pun berpikir, iya juga ya perkataan Bang Randy. Aku kan cuma lulusan SMP. Siapa juga yang mau nerima ijazah SMP buat bekerja? Akhirnya Nurdin ngobrol tuh ke Bang Randy. Gimana ya, Bang? Pesugihan ini saya sebenarnya takut loh, Bang. Kan katanya pesugihan ini pakai tumbal segala. Din, kalau kamu nggak ngambil keputusan, mau sampai kapan kamu hidup miskin? Nurdin di situ cuma bisa terdiam mendengar perkataan Bang Randy. Ya udah, Bang, nanti saya pikir-pikir dulu deh. Siapa tahu saya mau melakukan hal ini. Ya udah, Din, ini ambil alamat yang udah Abang tulisin. Nanti kalau kamu udah punya keputusan, kamu tinggal datang ke alamat ini dan minta solusinya. Iya, Bang, makasih sebelumnya. Saya mau pamit pulang dulu. Harus beli obat buat Bapak, Bang. Ya udah, kamu pulang dulu, Gih. Kasihan Bapak kamu di rumah. Singkat cerita, setelah Nurdin pulang dari wartegnya Bang Randy, kemudian dia membeli beberapa obat di apotek yang biasa dimakan oleh bapaknya ketika sore hari. Sesampainya di kontrakan, kemudian Nurdin memberikan obat itu kepada ibunya agar obat itu bisa segera dimakan oleh bapaknya. Nah, Nurdin pun setelah itu mandi sore, kemudian bercengkrama bersama ibu dan bapaknya. Di mana waktu itu bapaknya ini memberi nasihat kepada Nurdin. Din, Bapak ini udah capek, Din, hidup seperti ini. Kasihan kamu setiap hari mencari uang, cuma bisa beli obat buat Bapak. Kamu ini masih muda, Din. Kamu harus bisa mengumpulkan uang buat masa depan kamu. Bapak ini udah capek hidup kayak gini. Ibu kamu juga jadi gak bisa kerja nyari uang karena Bapak sehari-hari butuh ibu di sini. Coba kamu pikirkan, Din. Kalau kamu punya modal, ambillah modal itu buat usaha yang lain. Jangan cuma jualan sandal keliling. Kasihan masa depan kamu, Din. Jangan terlalu memikirkan Bapak. Bapak juga udah tua. Nurdin yang mendengar perkataan bapaknya cuma bisa terdiam sambil bicara. Pak, Bapak jangan terlalu memikirkan Nurdin. Bapak juga dulu mencari uang buat Nurdin gak pakai perhitungan, Pak. Ini udah jadi kewajiban Nurdin buat ngobatin Bapak. Walaupun Nurdin harus mengorbankan masa depan Nurdin, tapi Nurdin rela, Pak. Selama Bapak bisa sembuh, Nurdin gak akan pernah ninggalin Bapak. Nurdin akan terus berjuang buat Bapak sama Ibu. Ibunya Nurdin yang mendengar perkataan mereka berdua cuma bisa menitihkan air mata di depan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malam harinya, Nurdin di depan kontrakan menyeduh satu gelas kopi hitam dan juga menghisap beberapa batang rokok. Nurdin di depan kontrakan melamun, memikirkan bagaimana caranya agar bapaknya bisa sembuh. Malam itu Nurdin terus saja memikirkan bagaimana caranya untuk keluar dari masalah ekonomi yang dia alami. Sampai akhirnya pada jam 12 malam ketika Nurdin tengah melamun,
Dia teringat dengan perkataan Bang Randy tadi siang di wartegnya. Apa harus aku melakukan pesugihan? Terus bagaimana nantinya? Apakah pesugihan ini akan memakan tumbal? Terlebih pesugihan ini juga haram dilakukan. Tapi bagaimana caranya mendapatkan uang kalau tanpa pesugihan? Ijazah cuma SMP. Siapa juga yang mau menerima ijazah ini? Kalau cari modal ke bank, gak ada pula jaminan yang harus saya berikan. Apa harus saya melakukan pesugihan ini? Setelah beberapa jam memikirkan itu, Nurdin malam itu juga memutuskan untuk menempuh pesugihan kandang buta. Singkat cerita, pagi hari setelah Nurdin mendapat keputusan, dia akhirnya berbenah, menyiapkan kantong dan mengisinya dengan beberapa helai pakaian. Karena Nurdin ini nggak tahu ritual apa yang akan dilakukannya nanti di daerah Pasirwangi. Kemudian Nurdin ini pamit kepada ibu dan bapaknya. Pak, Bu, Nurdin mau berangkat. Nurdin mau ikhtiar buat nyari modal. Sama Nurdin juga mau ketemu seseorang. Ibu dan bapak doain ya, semoga Nurdin bisa sukses. Ibunya kemudian menjawab kepada Nurdin. Memangnya kamu mau kemana, Din? Tumben banget kamu pergi mendadak kayak gini, Din. Biasanya juga bilang ke ibu sama bapak sehari sebelumnya. Ibu lebih baik nggak usah tahu dulu. Nanti Nurdin ceritain kalau Nurdin udah pulang, Bu. Terus kamu nggak bakal jualan hari ini, Din? Untuk hari ini Nurdin libur dulu, Bu. Palingan juga sehari 2 hari. Nanti Nurdin juga pulang lagi, Bu. Ya udah, kalau kamu mau pergi, perginya jangan lama-lama ya. Iya, Bu. Nurdin nggak bakal pergi lama-lama. Paling cuma sehari 2 hari doang. Nanti Nurdin kerja lagi kok, Bu, cari uang buat beli obat bapak. Ya udah, hati-hati ya di jalan, kata ibunya. Setelah itu Nurdin pun berangkat ke terminal untuk mencari bus yang mengantarkan dia kepada tujuannya, yaitu di daerah Pasirwangi. Sebelum Nurdin menaiki bus, dia kemudian bertanya kepada beberapa kernet dan juga sopir tentang daerah Pasirwangi ini. Dan untungnya ada satu bus yang masih tersisa yang bisa mengantarkan Nurdin ke daerah Pasirwangi. Nurdin pun kemudian memberikan alamat yang diberikan oleh Bang Randy kepada sopir tersebut. Sampai akhirnya Nurdin pun berangkat dari terminal itu menuju daerah Pasirwangi. Di dalam perjalanan, Nurdin ini terus memikirkan apa yang sebenarnya akan dia lakukan di daerah Pasirwangi itu. Dan ritual seperti apa yang akan Mbah Dalem berikan kepada Nurdin. Nurdin ini masih menyimpan keraguan-raguan tentang ritual pesugihan yang Bang Randy katakan. Walaupun tekad Nurdin udah bulat, akan tetapi dengan ritual pesugihan ini, Nurdin belum tahu bagaimana ke depannya. Apakah ada tumbal, ataupun Nurdin bisa kaya, ataupun justru sebaliknya. Nurdin akan semakin miskin dan susah mendapatkan rejeki setelah melakukan ritual pesugihan ini. Nurdin terus bertanya-tanya di dalam benak pikirannya selama dalam perjalanan. Beberapa jam Nurdin berpikir di dalam bus sampai akhirnya tiba di daerah Pasirwangi. Supir bus menurunkan Nurdin di sebuah daerah tepat di dekat pangkalan ojek. Nurdin kemudian turun dan bertanya kepada beberapa ojek yang ada di situ. Bang, apa bener ini daerah Pasirwangi? Oh iya dek, bener ini daerah Pasirwangi. Emang adek mau kemana? Kok kayaknya adek ini orang baru ya datang ke sini? Iya bang, saya ini mau ke rumah Mbah Dalem, mau ada perlu. Mendengar perkataan Nurdin bahwa dia akan ke rumah Mbah Dalem, si tukang ojek mengerutkan dahinya, melihat Nurdin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kamu benar mau ke rumah Mbah Dalem? Iya bang. Memang kenapa bang? Oh nggak apa-apa deh, ayo abang antar ke sana. Tapi lumayan jauh deh, harganya juga nggak murah. Memang berapa bang? Ya kalau ke rumah Mbah Dalem sekitar 1 jam, abang kasih kamu harga 150.000 aja deh. Wah jangan kemahalan bang, saya cuma punya uang 100.000 doang. Gimana ya? Ya udah deh, ayo naik, kita ke rumah Mbah Dalem. Nah singkat ceritanya akhirnya Nurdin bersama si tukang ojek berangkat ke rumah Mbah Dalem. Yang kata tukang ojek itu membutuhkan waktu 1 jam. Nurdin bersama si tukang ojek melewati beberapa daerah dan juga pedesaan. Sampai akhirnya si tukang ojek masuk ke sebuah jalan yang waktu itu jalannya masih belum diaspal dan hanya bebatuan aja.
Nurdin ini sempat bertanya ke si tukang ojek, "Bang, emang jalannya masih jauh ya bang? Kok jalannya hancur kayak gini bang?" "Ya emang jalan ke rumah Mbah Dalem kayak gini dek. Udah dari dulu Mbah Dalem itu tinggal di deket hutan. Sebentar lagi kok rumah Mbah Dalem gak terlalu jauh," kata si tukang ojek itu. Dan emang bener tuh, gak berselang lama setelah Nurdin memasuki jalan butut itu, berselang hanya 10 menit, akhirnya mereka berdua sampai di halaman rumah Mbah Dalem, di mana rumah Mbah Dalem ini berada di pinggir hutan. Singkat ceritanya, setelah Nurdin memberikan ongkos kepada si tukang ojek, akhirnya si tukang ojek balik lagi. Dan kemudian Nurdin mendekat ke rumah Mbah Dalem. Sambil berjalan menuju pintu rumah Mbah Dalem, di dalam hatinya Nurdin ini masih menyimpan beberapa keraguan-raguan tentang pesugihan ini. Saat Nurdin akan mengetuk pintu rumah Mbah Dalem, tiba-tiba Mbah Dalem keluar dari dalam rumah sambil mengatakan, "Ayo cepat masuk, Mbah udah menunggu kamu." Mendengar perkataan Mbah Dalem, Nurdin ini terheran-heran. Tapi waktu itu Nurdin gak terlalu menggubris dan akhirnya masuk ke dalam rumah Mbah Dalem. Setelah masuk ke dalam rumah Mbah Dalem kemudian menyiapkan segelas air untuk Nurdin dan bertanya kepada Nurdin, "Apakah kamu sudah siap dengan ritual yang akan dilakukan?" Nurdin yang mendengar perkataan Mbah Dalem waktu itu merasa heran. Kok Mbah Dalem tahu kenapa Nurdin datang ke situ? Akhirnya Nurdin berkata kepada Mbah Dalem, "Mbah, saya di sini cuma pengen memperbaiki ekonomi saya, Mbah." "Sudahlah, kamu jangan terlalu banyak berkata. Abah ini udah tahu, kamu ingin ikut pesugihan kan?" Iya Mbah, saya pengen ikut pesugihan. Cuma saya belum tahu Mbah, ritual dan pesugihan apa yang Mbah lakukan." "Kamu kalau mau ikut pesugihan sama Mbah, kamu harus benar-benar membulatkan tekad kamu nak. Gak bisa kamu ragu-ragu untuk ikut pesugihan ini. Taruhannya nyawa. Kalau kamu masih ragu-ragu, kamu bisa aja gagal dan kamu bisa meninggal dunia di sini." Nurdin yang mendengar perkataan Mbah Dalem seketika terkejut. Karena kalau Nurdin masih ragu-ragu, kemungkinan Nurdin bisa meninggal dalam ritual pesugihan itu. Mbah Dalem kemudian berkata kepada Nurdin, "Bulatkan tekad kamu sekarang juga sebelum kita melakukan ritual. Nanti setelah tekad kamu benar-benar bulat, malam ini juga Mbah akan ajak kamu ke gua Kandang Buta, di mana di gua itu merupakan tempat tinggal Raja Buta Pesugihan. Kamu harus siap dengan semuanya," kata si Mbah Dalem. Nurdin kemudian berusaha untuk membulatkan tekadnya agar dia bisa berhasil mendapatkan uang dari pesugihan ini. "Siap Mbah, saya akan melakukan apapun yang Mbah suruh. Ritual seperti apapun akan saya jalani. Yang penting saya bisa kaya Mbah." "Bagus, kamu memang harus seperti itu kalau mau melakukan pesugihan. Sekarang, simpan barang-barang kamu terlebih dahulu. Kemudian kamu mandi dan tidurlah. Sampai nanti Mbah bangunkan, malam hari kita akan langsung melakukan ritual pesugihan." Singkat ceritanya, setelah Nurdin tertidur di dalam rumah Mbah Dalem, pukul 10 malam, Mbah Dalem kemudian membangunkan Nurdin. Sambil Mbah Dalem bertanya, "Sebenarnya nama kamu ini siapa?" "Nama saya Nurdin, Mbah." "Oh, Nurdin. Ya udah, sekarang Din, kita akan melakukan ritual pesugihan. Kamu siap-siap. Kamu juga ambilin ayam di belakang rumah Mbah. Coba kamu ikat kedua kakinya. Nanti ayam itu akan kita bawa sebagai syarat ritual pesugihan yang akan kamu lakukan." Nurdin pun kemudian menuju ke belakang rumah Mbah Dalem. Dia mencari ayam yang sudah disuruh oleh Mbah Dalem untuk diikat. Setelah ayam itu diikat, kemudian Mbah Dalem mengajak Nurdin untuk segera berjalan memasuki hutan menuju ke Gua Kandang Buta. Mereka berdua kemudian berjalan memasuki hutan sembari membawa obor. Di dalam hutan itu Nurdin merasa ketakutan. Tapi tiba-tiba Mbah Dalem berkata kepada Nurdin, "Sudah, kamu jangan takut. Ini memang ritual yang harus kamu lakukan. Sebentar lagi kita akan sampai di depan pintu gua. Tekad kamu harus benar-benar kamu bulatkan. Karena nanti kamu bakal bertemu dengan jin pesugihan." Nurdin yang mendengar perkataan Mbah Dalem mencoba untuk menghilangkan rasa takut yang ada di dalam hatinya.
Sampai akhirnya mereka berdua tiba di depan pintu gua kandang buta. Lalu setelah sampai, Nurdin dan Mbah Dalem kemudian masuk ke dalam gua kandang buta. Di dalam gua itu Nurdin melihat ada beberapa persembahan yang terletak di depan altar yang sudah memang disiapkan oleh Mbah Dalem. Mbah Dalem kala itu mengajak Nurdin untuk duduk dan segera melakukan ritual pesugihan. Mbah Dalem membaca beberapa mantra yang sudah dia siapkan. Sampai akhirnya setelah beberapa menit Mbah Dalem membaca mantra, muncullah sosok buta pesugihan tepat di hadapan Mbah Dalem dan juga Nurdin. Sosok buta pesugihan itu berbadan tinggi, berbulu hitam, dan bermata merah. Di sela-sela giginya mengeluarkan liur dan berkata kepada Mbah Dalem, "Cepat lakukan sekarang juga. Lakukan sekarang juga." Mbah Dalem yang sudah mendapat perintah dari buta itu kemudian menyuruh Nurdin bangun dan menyembelih ayam yang sudah mereka bawa. "Nurdin, cepat sembelih ayam itu." Nurdin yang mendapat perintah kemudian bangun dan langsung menyembelih ayam itu. Setelah ayam disembelih, Mbah Dalem kemudian menyuruh Nurdin untuk membalurkan darah ayam itu ke beberapa bagian yang ada di dalam gua. Sambil Mbah Dalem berkata kepada Nurdin, "Setelah kamu balurkan semua darah ayam itu, kamu iris sedikit bagian tanganmu dan darah dari tanganmu. Kemudian balurkan bersama darah ayam yang sudah kamu oles ke beberapa bagian yang ada di dalam gua ini." Nurdin yang mendapat perintah kemudian mengiris sedikit dari tangannya agar keluar darah dan membalurkan di beberapa tempat yang sudah Mbah Dalem tentukan. Kemudian setelah ritual itu dilakukan, buta yang ada di depan Nurdin dan juga Mbah Dalem akhirnya menghilang dari hadapan mereka. Mbah Dalem kemudian berkata kepada Nurdin, "Nurdin, apa kamu tahu jika darah ayam dan darah kamu yang telah disatukan merupakan persyaratan kontrak pesugihan yang jin pesugihan suruh kepada kamu? Artinya sekarang kamu sudah terikat perjanjian kontrak pesugihan." Nurdin yang mendengar perkataan Mbah Dalem hanya bisa mengangguk saja, menerima kontrak yang sudah dia lakukan bersama jin pesugihan. Setelah ritual itu, kemudian Mbah Dalem mengajak Nurdin untuk pulang kembali ke rumahnya. Singkat cerita, sekitar jam 3 pagi, Mbah Dalem akhirnya sampai di rumahnya bersama Nurdin. Kemudian waktu itu Mbah Dalem berkata kepada Nurdin, "Besok pagi setelah kamu terbangun dari tidurmu, langsunglah pulang ke rumahmu dan lakukan ritual pesugihan yang akan Mbah ajari sekarang." Lalu Nurdin bertanya kepada Mbah Dalem, "Ritual seperti apa Mbah yang harus saya lakukan?" "Kamu hanya perlu menyiapkan satu kamar kosong di mana kamar itu tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Dan kamu harus menyiapkan persembahan di kamar itu. Nanti ketika malam Jumat tiba, kamu harus menyembelih satu ekor ayam, di mana darah ayam tersebut kamu siapkan di dalam mangkok, dicampur dengan irisan darah dari tubuhmu. Setelah itu baca mantra yang Mbah berikan melalui selembar kertas ini. Dan tidurlah di kamar itu semalam. Sampai besok kamu lihat apa yang akan terjadi di kamar itu." Setelah Mbah Dalem mengajarkan cara bagaimana ritual pesugihan yang harus Nurdin lakukan, akhirnya Nurdin tertidur di rumah Mbah Dalem. Besok paginya setelah Nurdin terbangun dari tidur, Nurdin kemudian berpamitan kepada Mbah Dalem untuk segera pulang dan melakukan ritual pesugihan di kontrakannya. Nurdin kemudian berjalan menuju ke pangkalan ojek. Setelah beberapa jam berjalan, Nurdin akhirnya tiba di pangkalan ojek. Nah, di pangkalan ojek itu, Nurdin kemudian berbincang dengan si tukang ojek yang kemarin mengantar Nurdin ke rumah Mbah Dalem. "Gimana, Dek? Apa yang kamu lakukan dengan Mbah Dalem?" sambil tersenyum. Nurdin kemudian membalas senyum dari si tukang ojek itu. "Saya melakukan ritual dengan Mbah Dalem dan akhirnya berhasil, Bang. Semoga setelah ini kekayaan bisa datang ke keluarga saya, Bang." Si tukang ojek mendengar perkataan Nurdin hanya bisa tersenyum. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya Nurdin mendapatkan bus dan kembali pulang ke rumahnya. Singkat cerita, Nurdin sampai di terminal. Dari terminal itu kemudian Nurdin menyewa ojek untuk sampai ke kontrakan. Beberapa meter sebelum sampai ke kontrakan,
Nurdin melihat kontrakannya penuh orang dengan ada bendera kuning di depannya. Nurdin merasa bingung melihat kejadian itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata pas Nurdin sampai ke kontrakannya, bapaknya yang selama ini dia cintai sudah meninggal dunia. Nurdin yang tahu bapaknya meninggal, nangis sejadi-jadinya di depan jasad bapaknya yang sudah terbujur kaku. Nurdin bahkan sempat pingsan, tidak bisa menerima dengan takdir yang diberikan oleh Tuhan. Seolah-olah dari kesulitan yang Tuhan berikan kepada Nurdin, ditambah lagi derita yang harus dia tanggung di pundaknya, kehilangan seorang bapak yang selama ini dia cintai. Di hari itu juga, bapaknya Nurdin kemudian dikuburkan. Nurdin dan ibunya termenung di dalam kontrakan. Nurdin masih terus saja mengingat kebaikan bapaknya selama ini. Bapaknya yang dia perjuangkan agar bisa sembuh. Ternyata takdir berkata lain. Ibunya mencoba menguatkan Nurdin bahwa hidup masih terus berjalan walaupun bapak sudah nggak ada. Nurdin pun merasa menyesal tidak bisa menemani bapaknya menghembuskan napas terakhir. Hingga akhirnya di ruang tamu itu, Nurdin terlelap di atas kesedihannya. Setelah 2 hari kematian bapaknya Nurdin, Nurdin kemudian meminta izin kepada ibunya untuk menyiapkan kamar bekas bapaknya sebagai tempat dia berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan agar keluar dari masalah ekonomi yang selama ini menghimpit keluarga Nurdin. Ibunya yang mendengar perkataan Nurdin meminta izin tersebut akhirnya membiarkan Nurdin menggunakan kamar bapaknya sebagai tempat berdoa. Yang padahal kamar bapaknya itu akan digunakan Nurdin untuk melakukan ritual proses pesugihan. Nurdin juga berkata kepada ibunya bahwa ibunya jangan sampai masuk ke kamar itu, karena Nurdin ingin sendiri dan menikmati kesedihan ditinggal oleh bapaknya sembari mengadu kepada Tuhan. Kebohongan demi kebohongan Nurdin lontarkan kepada ibunya agar bisa mendapat persetujuan. Setelah mendapat izin dari ibunya, tepat di malam Jumat, Nurdin kemudian melakukan ritual proses pesugihan. Di mana ketika ibunya sudah terlelap di malam Jumat itu, Nurdin diam-diam memasukkan ayam ke dalam kamar bapaknya dan menyembelih ayam itu, serta sebagian darah dari ayam itu dia masukkan ke dalam wadah yang sudah dicampur dengan irisan darah dari tubuhnya. Nurdin mengunci pintu dan mulai melakukan ritual membaca mantra yang sudah diberikan oleh Mbah Dalem. Setelah ritual itu Nurdin lakukan, kemudian Nurdin tertidur di ruangan itu sendiri sambil menunggu keajaiban apa yang akan terjadi besok pagi. Namun di dalam mimpinya Nurdin bertemu dengan jin pesugihan dan berkata kepada Nurdin bahwa besok pagi Nurdin akan mendapatkan uang, dan uang itu harus Nurdin gunakan sebagai modal untuk membuka usaha, yang dimana usaha itu nantinya akan dijadikan kedok Nurdin mendapatkan uang dari ritual pesugihan. Dan besok paginya ketika Nurdin terbangun, Nurdin melihat di depannya sudah ada uang gepokan yang bernilai hingga 50 juta rupiah. Nurdin yang awalnya merasa sedih dengan kehilangan ayahnya, merasa sedih karena ekonominya, melihat uang-uang itu, seolah kesedihan yang selama ini ada di hatinya hilang seketika, berganti dengan kegembiraan, uang yang bisa memberikan Nurdin kekayaan. Akhirnya Nurdin mulai mengatur siasat bagaimana caranya dia agar bisa membuka usaha demi menutupi kedok pesugihannya itu. Terbesitlah dalam pikirannya bahwa Nurdin akan meneruskan resep mie ayam yang selama ini terkenal oleh bapaknya. Namun bedanya, kalau bapaknya dulu dagang mie ayam itu menggunakan gerobak keliling, sedangkan Nurdin, dia akan menyewa kios dan menjual mie ayam di sana. Singkat cerita, setelah Nurdin mendapatkan uang itu, kemudian dia datang ke ibunya. Dia berkata ke ibunya bahwa Nurdin sudah mendapatkan modal untuk mulai membuka usaha. Ibunya nggak lantas percaya kepada Nurdin waktu itu.
Karena ibunya juga berpikir dari mana anak ini bisa mendapatkan uang untuk modal membuka usaha baru. Ibunya bertanya kepada Nurdin, "Nurdin, kamu dapat uang dari mana buat modal usaha?" Nurdin hanya menjawab, "Ibu gak usah khawatir. Nurdin dapat pinjaman dari teman Nurdin, Bu. Nurdin mau jualan mie ayam kayak bapak dulu. Cuma kalau bapak dulu pakai gerobak keliling. Nah, Nurdin ini mau sewa kios, Bu. Biar gak capek-capek lagi buat dorong gerobak, Bu. Sewa kios itu mahal, Nurdin. Minimal kamu harus punya uang 10 juta. Apalagi kalau kiosnya itu di pinggir jalan yang rame. Setidaknya, mungkin paling murah juga harganya 20 juta, Din. Ibu gak usah khawatir, Bu. Nurdin bisa kok nyewa kios kayak begitu. Ibu tinggal pikirin aja gimana caranya buat mie ayam yang enak kayak bapak dulu, Bu. Nanti biar Nurdin yang jualan." Setelah meminta izin kepada ibunya, dan ibunya mengetahui kalau Nurdin ternyata punya modal, akhirnya memberi restu kepada Nurdin. Nurdin pun langsung mencari kios untuk bisa berjualan mie ayam. 3 hari setelah meminta izin kepada ibunya, Nurdin kemudian mulai berjualan mie ayam di kios tersebut. Awalnya kios itu nggak terlalu rame. Hanya 1 orang, 2 orang yang datang ke kios mie ayam Nurdin. Tapi Nurdin melayaninya dengan sepenuh hati karena tahu kalau rezekinya bukan datang dari orang-orang yang makan mie ayam di warung dia, tetapi rezeki itu datang dari jin pesugihan. Seminggu, 2 minggu, kios tetap aja sepi. Jarang banget ada yang pembeli ke warung mie ayam Nurdin. Ini bahkan jadi pertanyaan ibunya sendiri kepada Nurdin. "Din, gimana warung mie ayam kamu? Ibu lihat-lihat, kok udah seminggu, 2 minggu masih aja sepi. Jarang banget ada yang beli. Terus gimana nanti modalnya, Din? Kalau misalkan habis, kamu kan perlu bayar sewa kios ini. Kemudian modal buat beli bahan baku mie ayam kan nggak sedikit juga, Din." "Ibu tenang aja. Pokoknya semua akan berjalan lancar kok, Bu. Namanya juga warung baru buka. Nanti juga rame kok, Bu. Tenang aja. Bapak juga dulu nggak langsung rame kan, Bu?" "Iya juga ya, Din. Ya mudah-mudahanlah warung kamu rame ya. Semoga nanti setelah rame kamu bisa cepet-cepet nikah. Biar ibu bisa cepet ngomong cucu," kata ibunya Nurdin. Nah, berselang 1 bulan setelah Nurdin membuka warung kios mie ayam, ternyata Nurdin bisa membeli motor. Nurdin bisa menyewa kios itu bahkan sampai 2 tahun ke depan. Tapi ibunya waktu itu nggak menaruh kecurigaan kepada Nurdin. Mungkin warung Nurdin ramai kalau ibunya nggak lagi di situ. Jadi Nurdin ini bisa beli motor, juga bisa bayar kios 2 tahun ke depan. Nah, lama-kelamaan, warung mie ayam Nurdin ini walaupun sepi, tapi penghasilan Nurdin ini udah di luar nalar. Bahkan dalam jangka waktu 3 bulan, Nurdin ini udah bisa beli mobil sendiri. Hal itu benar-benar membingungkan ibunya. Bagaimana mungkin kios mie ayam yang gak terlalu rame, tapi kok anaknya ini bisa beli mobil? Ibunya juga sempat bertanya kepada Nurdin, tapi Nurdin menjelaskan kepada ibunya kalau memang mobil itu didapat dari hasil jualan mie ayam. Dan semenjak saat itu, ibunya nggak mau tuh bertanya lagi ke Nurdin. Karena penjelasan Nurdin ini di luar logika lah. Ibunya juga nggak bisa menerima tentang alasan Nurdin bisa mendapatkan mobil itu. Sampai beberapa bulan kemudian setelah Nurdin membeli mobil, Nurdin bisa membeli petakan rumah untuk ditinggali ibunya dan dia sendiri. Nurdin menjelma menjadi orang kaya baru di lingkungannya. Itu menjadi pertanyaan tetangga-tetangganya juga, yang bertanya-tanya kenapa Nurdin bisa secepat itu mendapatkan kekayaan. Yang padahal kalau dilihat-lihat warung Nurdin ini gak terlalu ramai setiap harinya. Tapi para tetangga Nurdin tetap berpikir positif kepada Nurdin. Ya mungkin saja selain usaha mie ayam, Nurdin ini juga punya usaha lain. Jadi para tetangga Nurdin ini memang menaruh curiga kepada Nurdin. Tapi sebisa mungkin para tetangga menutup-nutupi kecurigaan itu. Sampai suatu hari ketika Nurdin tertidur di rumahnya, dia bermimpi bertemu sosok jin pesugihan yang selama ini dia puja. Ternyata jin pesugihan itu datang ke mimpi Nurdin dan berkata kepada Nurdin, "Nurdin, kamu sudah melakukan pesugihan denganku dan aku sudah memberikan kekayaan kepadamu. Sekarang saatnya aku meminta imbalan kepadamu, Nurdin. Kamu harus menumbalkan ibumu sendiri." Mendengar perkataan jin pesugihan, Nurdin hanya bisa terdiam ketika mendengar dia harus menumbalkan ibunya sendiri yang selama ini menemani Nurdin di kala susah maupun senang. Nurdin udah kehilangan bapaknya. Nurdin berpikir nggak mau lagi harus kehilangan ibunya.
Di mimpi itu Nurdin menolak mentah-mentah permintaan jin pesugihan. Lalu jin pesugihan itu memberikan opsi kepada Nurdin bahwa Nurdin sebenarnya bisa tidak menumbalkan ibunya. Hanya saja Nurdin harus menyediakan satu perempuan yang dimana setiap malam Jumat akan menjadi pelayan dari jin buta pesugihan yang disembah Nurdin selama ini. Mendengar pilihan tersebut, Nurdin kemudian langsung menyanggupi permintaan jin pesugihan itu. Yang penting Nurdin gak sampai kehilangan ibunya. Akhirnya Nurdin menyetujui itu, dan Nurdin akan mencari seorang wanita untuk nantinya jadi pelayan buta pesugihan. Besoknya ketika Nurdin terbangun, Nurdin kemudian langsung memberikan pengumuman ke tetangga-tetangga yang ada di sekitar bahwa dia sedang membutuhkan satu orang pelayan di kios mie ayamnya. Salah satu tetangga Nurdin yang mendengar pengumuman itu akhirnya mendaftarkan satu anaknya yang baru lulus dari sekolah SMA. Namanya adalah Nina. Nina ini merupakan sosok perempuan cantik yang sehari-harinya terkenal dengan pendiam dan hanya nurut kepada orang tuanya. Dan sampai akhirnya Nina ini kemudian bekerja di warung mie ayam milik Nurdin. Setelah mulai bekerja, Nina mulai bantu-bantu di warung mie ayam itu. Nina mengelap-ngelap meja, Nina kemudian membantu membersihkan piring, sampai Nina belajar bagaimana cara membuat mie ayam. Sebulan 2 bulan Nina bekerja di warung mie ayam milik Nurdin. Nurdin mulai melancarkan aksinya. Dia memberikan Nina barang-barang kesukaannya seperti coklat ataupun kenang-kenangan untuk disimpan di rumah Nina. Karena Nina sering mendapatkan uang tambahan dan barang-barang dari Nurdin, Nina lama-lama jatuh hati lah kepada Nurdin. Nurdin ini mulai mencoba untuk mendekati Nina. Dalam pandangan Nina, Nurdin ini merupakan seorang laki-laki baik yang selama ini sering memberi uang tip kepada Nina, sehingga membuat hati Nina lama-lama luluh juga kepada Nurdin. Terlebih Nurdin ini udah terkenal sebagai orang kaya baru dan waktu itu masih bujangan. Setelah Nurdin PDKT kepada Nina cukup lama, akhirnya Nurdin menyatakan perasaannya kepada Nina. Dan Nina langsung bisa menerima Nurdin sebagai pacarnya. Nah, di warung mie ayam ini mereka berdua menjalin cinta. Kadangkala ketika nggak ada pengunjung, mereka hanya sibuk berpacaran, saling ngobrol, saling mengenal satu sama lain. Sampai akhirnya Nina dibuat terkaget dengan satu kejadian yang terjadi di warung mie ayam milik Nurdin. Jadi waktu itu Nurdin ini sedang gak ada di warung mie ayam. Nina tahu betul ketika datang ke warung mie ayam itu dan melihat isi laci, tidak ada uang satupun di laci tersebut. Nina yang waktu itu berjaga seharian di warung mie ayam milik Nurdin, hanya 1 atau 2 orang pembeli yang datang. Jadi otomatis Nina ini tahu uang yang didapat warung mie ayam Nurdin hari itu. Tapi anehnya pas sore hari ketika Nina membuka laci, tiba-tiba di dalam laci itu penuh dengan tumpukan uang. Nina sempat terheran-heran. Perasaan dari pagi Bang Nurdin ini gak pernah datang ke warung. Palingan juga nanti malam ketika warung mau tutup dia pasti datang tuh. Kok di dalam laci banyak uang begini? Itu yang ada di dalam pikiran Nina. Nina terus aja berpikir dari mana uang-uang ini datang. Kok bisa? Padahal gak ada yang beli. Yang beli cuma 1 orang 2 orang dari pagi sampai sore. Kok bisa banyak uang? Apa jangan-jangan tadi Bang Nurdin datang ke sini ya waktu Nina nggak lihat? Tapi nggak mungkin juga. Nina kan dari tadi nggak kemana-mana. Tapi kok banyak uangnya ya Bang Nurdin ini? Apa jangan-jangan? Tapi sebelum Nina mengeluarkan apa yang ada di dalam pikirannya, Nurdin keburu datang. "Assalamualaikum," kata Nurdin. Nina kemudian kaget sambil menjawab, "Waalaikumsalam Bang. Abang baru datang?" "Iya Nin, abang baru datang. Tadi habis belanja dulu buat mie ayam besok." "Lah ini juga masih banyak Bang bahan mie ayam mah." "Ya nggak apa-apa lah, nanti kan dimasukin kulkas, bisa kok buat lusanya," kata si Nurdin. Nina ini nggak banyak bertanya nih masalah uang yang ada di dalam laci. Dia kemudian pindah dari hadapan laci itu dan menuju ke belakang. Nurdin kemudian celengak-celinguk tuh di depan laci itu sambil melihat ke belakang kan. Takutnya ada Nina yang melihat di dalam laci itu. Nah, Nurdin kemudian membuka laci itu dan mengambil uang-uangnya dimasukkan ke dalam kantong. Nah, setelah itu, malam harinya,
itu bertepatan dengan hari malam Jumat, di mana ternyata di malam Jumat itu Nurdin harus segera menyediakan satu perempuan untuk melayani buta pesugihan yang selama ini Nurdin puja. Nah, di malam Jumat itulah, sebelum warung mie ayam tutup, Nurdin berpesan kepada Nina, nanti kalau udah selesai beres-beres, Nina jangan dulu pulang ya. Nina tunggu dulu di sini, nanti abang mau ada perlu sama Nina, kata Nurdin kepada Nina. Nina hanya nurut aja tuh perkataan Nurdin waktu itu. Dan setelah warung mie ayam ditutup, Nurdin kemudian ngajak ngobrol Nina di dalam warung itu. Abang ini mau bikin usaha baru. Nina mau nggak bantuin abang? Hah, usaha baru apa bang? Nina kan cuma bisanya bikin mie ayam doang. Abang mau bikin warung mie ayam baru. Nah nanti ketika warung mie ayam itu udah jadi, Nina ditempatin di warung mie ayam yang baru. Nina mau nggak? Nina juga bakal dapat keuntungan dari warung mie ayam itu loh. Nina yang mendengar perkataan Nurdin waktu itu hanya bisa terkesima karena seolah nggak percaya. Dia bakal dibikinin warung mie ayam baru dan Nina bakal mendapatkan sebagian keuntungan dari warung mie ayam itu. Akhirnya Nina menyetujui ajakan dari Nurdin ini. Tapi Nurdin ini mulai tuh melancarkan aksinya di malam itu. Ketika melihat Nina sedang kesenangan, Nurdin kemudian memberikan satu gelas air putih di hadapan Nina. Nurdin menyuruh Nina untuk meminum air itu sebagai tanda persetujuan bahwa Nina mau membantu Nurdin dalam usaha barunya. Akhirnya Nina meminum air putih itu dan berselang 15 menit kemudian Nina mendadak merasa pusing dan tertidur di hadapan Nurdin. Nurdin yang udah melihat Nina gak sadarkan diri malam itu kemudian membawa Nina ke kamar belakang yang ada di warung miliknya. Di kamar itu, Nurdin melucuti satu demi satu pakaian yang digunakan oleh Nina. Nurdin kemudian membakar dupa di dalam ruangan itu sambil membacakan sebuah mantra, di mana mantra itu yang akan memanggil jin pesugihan. Sambil berjalan mundur, Nurdin kemudian mengunci pintu kamarnya. Dan ketika Nurdin sudah sampai di luar kamar, Nurdin mendengar ada suara jin pesugihan yang masuk ke dalam kamar itu dan mulai menggerayangi Nina yang sedang tertidur. Nurdin walaupun waktu itu merasa bahwa Nina hanya dijadikan tumbal, tapi Nurdin juga merasakan kecemburuan karena dienggak-enggak juga Nina ini benar-benar mencintai Nurdin. Tapi Nurdin terpaksa melakukan hal itu karena Nurdin tidak mau ibunya harus jadikan tumbal. Walaupun menahan rasa cemburu dan sakit hati, Nurdin tetap saja membiarkan Nina dieksekusi oleh jin pesugihan yang selama ini dia puja. Beberapa jam setelah jin pesugihan melakukan ritual di kamar itu dengan Nina, kemudian Nurdin masuk dan kembali memasangkan pakaian kepada Nina. Sampai akhirnya Nurdin meninggalkan Nina di kamar itu sendirian. Besok paginya Nina tersadar dan Nina tidak merasakan apapun sama sekali dalam tubuhnya. Nina merasa kebingungan kenapa dia bisa tertidur di kamar itu. Padahal Nina semalam udah niat untuk pulang ketika Bang Nurdin udah selesai berbicara. Tapi kenapa pagi itu Nina bisa tertidur di ruangan yang ada di belakang warung mie ayam? Nina berusaha menyingkirkan pikiran-pikiran negatif. Tapi ketika itu, saat Nina mencium aroma dari tubuhnya, aroma tubuhnya mengeluarkan bau busuk yang Nina bingung datangnya dari mana. Nina waktu itu enggak berpikiran aneh-aneh. Dia langsung aja menuju ke toilet yang ada di warung mie ayam itu. Kemudian mandi di toilet itu. Setelah mandi kemudian Nina menemui Nurdin yang ada di bagian depan warung. Nina bertanya kepada Nurdin, "Abang, sebenarnya Nina ini kenapa kok bisa tidur di sini, Bang? Nina kan semalam mau pulang, Bang. Kamu ini semalam kecapean, Nin. Kamu itu nggak sadar tertidur di sini. Makanya abang bopong, abang bawa ke kamar belakang supaya tidur kamu nyenyak di sana." "Oh gitu ya, Bang. Tapi Nina perasaan gak ngantuk loh, Bang, semalam." "Ah, itu cuma perasaan kamu doang.
Ya udah, sekarang mah udah tanggung di sini, sebaiknya kamu langsung kerja aja deh, gak usah pulang, nanti pulangnya malam nanti aja, kata si Nurdin. Akhirnya Nina pun percaya waktu itu. Tapi gak sampai di situ aja. Berselang seminggu kemudian, ritual itu dilakukan lagi sama Nurdin. Nurdin kembali memberikan minuman kepada Nina, dan kejadian di kamar itu terulang kembali. Sampai 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, Nurdin terus melakukan ritual itu. Entah itu memberikan air putih ataupun makanan kepada Nina. Yang jelas setelah Nina memakan atau meminum pemberian dari Nurdin, 15 menit kemudian Nina pasti nggak sadarkan diri. Sampai akhirnya, setelah ritual itu dilakukan beberapa bulan, Nina ini tiba-tiba mengalami sakit keras. Yang sakitnya ini gak pernah teridentifikasi oleh dokter maupun rumah sakit. Tubuh Nina mendadak kurus kering, hanya tinggal tulang dan kulit aja. Nurdin yang kala itu mengetahui Nina sakit, mencoba untuk menjenguk ke rumahnya. Tapi Nurdin ini juga gak berlama-lama di rumah Nina, hanya mengantar beberapa makanan, seolah-olah Nurdin ini gak tahu dengan apa yang terjadi. Setelah Nurdin menjenguk, Nurdin kemudian pulang. Setelah Nina lama tidak bekerja karena sakit, Nurdin ini mengalami mimpi dan bertemu lagi dengan jin pesugihan di dalam mimpinya. Dan jin pesugihan itu meminta syarat lagi kepada Nurdin. Nurdin, kerjamu bagus. Kamu sudah memberikan satu perempuan untukku. Sekarang, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, Nurdin. Sudah 1 tahun kau menjalani perjanjian pesugihan denganku. Sekarang, waktunya tumbal nyawa manusia. Dan aku menginginkan ibumu, Nurdin. Nurdin yang mendengar perkataan jin pesugihan meminta ibunya ditumbalkan. Otomatis Nurdin langsung menolak mentah-mentah permintaan dari jin pesugihan itu. Nurdin gak mau lagi harus kehilangan orang tuanya. Setelah kehilangan bapak, Nurdin gak mau harus kehilangan ibu. Nurdin jelas-jelas menolak dan mengambil resiko apapun yang akan terjadi ke depannya. Nurdin gak pernah mau menumbalkan ibunya. Seketika jin pesugihan yang ada di dalam mimpi Nurdin tiba-tiba menghilang dan Nurdin terbangun dari mimpinya itu. Ketika Nurdin terbangun, dia membulatkan tekad bahwa tidak akan lagi memberikan tumbal kepada jin pesugihan itu dengan resiko apapun, terkecuali jika jin pesugihan meminta tumbal orang lain bukan ibunya. Namun jin pesugihan tidak memberi pilihan lain selain nyawa ibunya Nurdin. Semenjak saat itu, karena Nurdin tidak mau lagi ada nyawa yang melayang, dia membulatkan tekad memutuskan kontrak pesugihan antara dirinya dengan jin pesugihan kandang buta. Nurdin kemudian mencari solusi bagaimana cara memutuskan kontrak pesugihan itu. Dia datang ke seorang kiai yang konon katanya kiai itu memang terkenal sakti di daerahnya. Dia berbicara dengan kiai itu meminta solusi agar kontrak pesugihannya bisa segera berakhir. Nurdin juga merasa takut kalau misal ibunya tidak dijadikan tumbal, maka nyawa Nurdin sendiri yang akan diambil oleh jin pesugihan itu. Makanya dia berusaha keras memutus kontrak pesugihan yang udah dia jalani. Sang kiai yang didatangi Nurdin berkata kepada Nurdin, "Sebenarnya kamu ini bisa memutuskan kontrak itu. Tetapi Nurdin, di mana nanti ketika kontrak pesugihan itu selesai, kamu akan kembali ke jati dirimu. Kamu akan kehilangan uang-uangmu, kamu akan menjadi miskin kembali Nurdin." Mendengar perkataan kiai, Nurdin hanya bisa mengelus dada. Daripada Nurdin harus kehilangan nyawa di antara dia atau ibunya, lebih baik uang-uang yang selama ini dia kumpulkan dari hasil pesugihan lenyap seketika daripada harus menumbalkan orang tuanya sendiri. Akhirnya Pak Kiai membantu Nurdin memutuskan kontrak pesugihan itu, di mana di tempat Kiai itu Nurdin dibacakan ayat-ayat Al-Quran sampai Nurdin ini mengalami muntah darah di depan Pak Kiai. Tapi itu memang yang harus dilakukan Nurdin ketika memutus kontrak pesugihan. Setelah beberapa jam Pak Kiai melakukan pemutusan kontrak itu, Pak Kiai memastikan kepada Nurdin bahwa pesugihan yang Nurdin jalani sudah tidak akan lagi meminta tumbal kepada Nurdin. Lalu apa yang terjadi kepada Nurdin setelah pemutusan kontrak pesugihan itu? Rumah yang ditinggali Nurdin, mobil,
dan uang-uang yang ada di dalamnya malam itu terbakar hebat. Dan tidak ada yang bisa menjelaskan tentang kebakaran itu. Bahkan pihak kepolisian yang datang ke situ tidak menemukan kondisi yang menjelaskan bahwa rumah Nurdin terbakar karena korslet listrik atau hal lainnya. Yang jelas, kebakaran rumah Nurdin itu masih menjadi misteri. Sampai Nurdin ini kembali lagi ke kontrakan semula bersama ibunya. Dan setelah semua aset-asetnya hilang, Nurdin kembali lagi menjadi seorang pedagang sandal keliling. Dia sekarang lebih mensyukuri apa yang dia dapat dari berjualan. Sekarang dia benar-benar bertobat, berguru kepada kiai yang memutuskan kontrak pesugihannya. Semenjak saat itu juga, usaha Nurdin sedikit demi sedikit mengalami kemajuan karena dibantu Pak Kiai. Akhirnya membantu Nurdin untuk menjajakan sandal-sandal yang selama ini Nurdin jual. Dan dari situ Nurdin bisa mendapatkan pundi-pundi uang yang lebih banyak. Sampai akhirnya Nurdin bisa membeli kios untuk berjualan sandal agar tidak capek-capek lagi keliling. Dan ekonomi dari Nurdin terus membaik setiap harinya. Walaupun tidak lagi menjadi orang kaya, tapi dari kios sandalnya itu, Nurdin bisa mencukupi kehidupan sehari-hari bersama ibunya. Bahkan dia bisa mengumpulkan uang untuk menikah dengan pacar barunya. Nah, itu tadi merupakan perjalanan Nurdin selama melakukan ritual pesugihan kandang buta. Yang menurut gua, nggak ada manfaatnya sama sekali melakukan hal kayak gitu. Jadi buat teman-teman, kalau ada yang menawarkan hal kayak gitu, tolaklah mentah-mentah. Jangan pernah mau. Hal kayak gitu tuh bukan hal yang baik. Di mana mendapatkan uang pun, nantinya bakal kehilangan orang yang kalian cintai. Udah gitu, kalau kalian gak bisa nyediain tumbal, uang kalian bakal hilang juga. Dan kalian kembali miskin kayak si Nurdin. Semoga dari cerita ini kita semua bisa mengambil pelajaran. Nah, buat teman-teman nih yang punya cerita horor dan mau cerita horornya dibagikan di channel ini, boleh DM ke Instagram gua yang gua cantumin di pojok ini. Nah, boleh, atau pojok ini ya. Pokoknya di pojok nih. Silahkan kirim cerita kalian. Nanti kita bacakan di channel ini sesuai dengan apa yang kalian berikan. Jadi nggak bakal gua tambah-tambahin, nggak bakal gua kurang-kurangin. Apalagi ya? Ya, pokoknya dukunglah channel ini. Berikan like jika kalian suka video ini. Jangan lupa subscribe agar channel ini semakin berkembang. Share juga videonya ke seluruh sosial media kalian kalau video ini dirasa menghibur. Akhir kata gua Dera, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.